Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari bab 7 ini, lengths and angles. Oke. Beberapa yang saya bahas nanti dari mulai nomor 20 ini. If ABC is a triangle, which of the following is impossible to happen? Give your reason. Jadi kalau ada segitiga ABC ini sebuah segitiga maksudnya. Manakah dari hal di bawah ini, berikut ini, yang tidak mungkin terjadi atau impossible ya? Berikan alasannya. Yang A, angle A is an obtuse angle. Jadi sudut A ini sebagai sudut yang tumpul, ini bisa saja mungkin ya, is possible. Kemudian yang B, angle A is an acute, angle B is an acute, and angle C is an acute. Jadi ketiganya sudut lansip itu mungkin ya. Contohnya ya segitiga sama sisi, ketiganya acute angle, sisi sudut lansip semuanya 60 derajat misalnya. Dan yang C, B is angle B is a right angle, angle A is an obtuse. Jadi ini yang impossible ini. Jadi sudut B siku-siku, tapi sudut A nya sudut tumpul. Kalau siku-siku ini sudah 90 ditambah tumpul lagi, tambah lebih dari 90, pasti dalam segitiga itu 180 lebih ya, lebih dari 180, dan ini tidak mungkin, impossible. Jadi tidak ada sudut tumpul kemudian ada sudut siku-sikunya. Yang D, angle A is a right angle, ini possible atau mungkin. Jadi hanya yang C yang tidak mungkin. And then number 21, look at the figure on the left, then mention the type of each of the following angles. Nah ini yang agak rancu, ini yang sudut L ini. Sudut L berdasarkan perkiraan ini ya siku-siku sih sebenarnya, berdasarkan perkiraan, tapi tidak ada simbolnya ya. Yang A, angle MAL, acute angle. Kemudian ABC ini sudutnya 180. Tipenya apa? Straight angle ya, sudut lurus. ALC, angle ALC, ALC. Nah tadi yang tadi agak rancu tadi, right angle ya. Ini kita anggap siku-siku lah. Kemudian angle ACN, acute. Kemudian angle LBC, nah ini right angle. LMA, obtuse ya, sudut tumpul ya. Kemudian BLN, kan ini sudah siku-siku, pasti ini acute, sudut lansip. CNM, ini sudut tumpul ya, sudut tumpul. Kenapa tumpul? Karena LNM ini sudah lansip. Oke. Nomor 22, number 22, mention the complementary and supplementary of angles of each the following angles. Sebutkan penyikut dan pelurus dari masing-masing sudut berikut, atau sudut penyikut dan sudut pelurus dari masing-masing sudut berikut. Jadi kalau komplementarinya, penyikunya tinggal 90 kurangi 38 dan seterusnya ya. Supplementarinya 180 kurangi sudut tersebut. Oke, number 23, look at the figure on the left, mention pair of complementary angles. Yang B, pair of supplementary angles. Jadi dari gambar di samping ini, mana yang merupakan
pasangan sudut yang berpenyiku ya, saling berpenyiku. Yang saling berpenyiku contohnya ini angle L M K N K M J. Jadi LMK dan KMJ atau JMK dan KML bolehlah. Ini pair of complementary, sudut yang pasangan sudut yang saling berpenyiku. Yang lain mana yang lain? Gak ada ya. Kemudian yang supplementary angles, kalau ini banyak supplementary-nya. Yang berpelurus, pasangan yang berpelurus. Kita lihat sudut yang lurus dulu saja. LMP itu lurus. Jadi nanti yang berpelurus LMK dan KMP maaf. Kemudian LMJ dan JML. Dan seterusnya, ini juga ada ya. KMN ini juga lurus, berpelurus. Nanti bisa dicari pasangan-pasangan yang supplementary atau berpelurus. Nomor 24 mana ini? 24. Given angle A is the complementary of angle B. Jadi A dan B ini saling berpenyiku. If angle A is equal to 7x plus 4 degrees and angle B is equal to 4x plus 9 degrees, determine, tentukan the value of x, the measure of angle A and angle B. Tinggal jumlahkan saja kalau ini berkomplementari atau berpenyiku. Angle A plus angle B is equal to 7x tambah 4x ya, 11x plus 13 nanti disama dengankan 90, sama dengan 90. Jadi sudut A tambah sudut B sama dengan 90. Nanti ketemu nilai X. Kalau sudah ketemu nilai X, tinggal masukkan saja sudut A nya berapa, kemudian sudut B nya tinggal X nya dimasukkan ke sini. Nanti ketemu sudut B. Nomor 25, given angle P is the supplementary of angle Q. If angle P is equal to 6x plus 4 degrees and angle Q is equal to 10x degrees, determine the value of x, angle P and angle Q. Sama ya, mirip caranya, tinggal jumlahkan harus sama dengan 180 karena saling berpelurus, supplementary. Berikutnya number 26, determine the measure of two complementary angles whose measure difference is 12 degrees. Jadi tentukan ukuran sudut dari dua sudut yang saling berpenyiku yang mana selisihnya 12. Ya, tinggal sudut pertama A, sudut kedua berarti selisihnya 12. Amin 12. Sudut pertama itu A, sudut kedua 12. Nanti dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Nanti ketemu nilai A-nya dan ketemu sudut yang kedua. 27 angles A and B are two complementary angles, and so are angle C and angle D. Ini demikian juga sudut C dan D. Ini juga saling berkomplementer, berpenyiku. Jadi A dan B berpenyiku, C dengan D sepasang yang berpenyiku juga. If angle A is equal to 2x minus 1 degree, angle B is equal to x min 2 degree, angle C is equal to 3y plus 3 degree, and angle D is equal to y min 1 degree. Determine the value of x, dan seterusnya. Sama lah ya, tinggal jumlahkan A dengan B jumlahnya 90, kemudian C dengan D jumlahnya juga 90.
nanti ketemu X, ketemu Y, ketemu A, B, C, D. Nah, nomor 28, 20x, there is an angle which is 60 degrees smaller than the multiple of its complement. Then the multiple of 3 of its there is an angle which is 60 degrees smaller than the multiple of 3 of its complement. Determine the measure of the angle. Jadi ada sebuah sudut yang mana 60 derajat lebih kecil daripada 3 kali komplemennya. 3 kali komplemennya itu 60 derajat lebih kecil. Tentukan sudut tersebut. Oke, jadi kalau misalkan sudut tersebut adalah X, ini saya tuliskan di sini. Karena ini 60 degrees smaller than. Kalau misalkan sudut tersebut adalah X, ini X, kemudian X itu 60 derajat lebih kecil daripada 3 kali komplemennya. Komplemennya apa? Komplement dari X berarti sudut yang kedua berarti 90 min X. 90 min X. Jadi X ini 60 derajat lebih kecil daripada 3 kali multiple of 3. Berarti 3 kali komplemennya. 3 kali komplemennya. Oke. X ini sama dengan 60 derajat lebih kecil. Berarti ditambah 60 ya. Dikurangi 60. Dikurangi 60 derajat. Jadi dia lebih kecil. Jadi 3 kali komplemennya itu kalau dikurangi 60 itu sama dengan X. Jadi X nya lebih kecil karena 3 kali komplemennya kurangi 60. Jadi nanti tinggal dicari nilai X nya. Ini kalau pindah ruas jadi X plus 60 sama dengan 270 dikurangi 3X. Negatif 3X nya pindah ruas jadi 4X. Ini akan sama dengan 60 nya pindah jadi 210 derajat ya. Artinya apa? Artinya adalah X nya ini akan sama dengan 210 dibagi 4 ya. Bagi 4 berarti 200 bagi 4 itu 50. X nya sama dengan 10 bagi 4 itu 2, 52,5. Oke. Jadi sudutnya 52,5. Apakah benar? Kita konfirmasi atau kita cek kebenarannya. 3 kalinya X, kita cari komplement atau penyikunya ya. Penyikunya berapa? Jadi penyikunya itu sama dengan 90 kurangi 52,5 sama dengan 37,5 ya. 37,5. Ini penyikunya. Kalau 3 kali penyikunya berarti 3 kali Y ya, ini 3 kali 37,5. 3 kalinya ini sama dengan berapa? 3 kalinya berarti 112 ya. 1,5 sama dengan 3Y, maaf. Ini 3Y nya sama dengan 112,5. Oke. Artinya apa? Artinya kalau kita menemukan X nya sama dengan 52,5, maka 3 kali komplemennya, ini kan komplemennya kan Y,
3 kali komplemennya sama dengan 112,5. Nah, di sini kan dikatakan selisih ya. Mana-mana. Atau 60 derajat lebih kecil. Jadi X-nya ini X ini 60 derajat lebih kecil daripada 3Y. Ini kan selisihnya 60 derajat ya. 60 derajat. Jadi X-nya ketemu sama dengan 52,5. Lumayan. Yang berikutnya, there is an angle which is 5 degrees smaller than the multiple of 4 of its complement. Determine. Caranya sama ya. Silakan dicari. Mirip dengan menyelesaikan soal ini ya. Hasil akhirnya X-nya ini. Kalau ini hanya untuk ngecek saja. Nomor 29. Satu lagi nomor 30. Banyak juga ya. Nomor 30. Why are angle 1 and angle 3 complementary? Explain. Kenapa sudut yang pertama dengan sudut yang ketiga ini berpenyiku, maaf. Ya jelas ya. 1 dan 3 pasti berpenyiku. Karena sudut ini 90 derajat, maka 3 dengan 2 ini komplementari atau berpenyiku. Nah, karena 1 dan 2 ini bertolak belakang, maka otomatis 1 dengan 2 ini sama. Jadi 1 dan 2 sama-sama berpenyiku dengan 3. Explain also why angle 2 and angle 4 are complementary. Ya sama, mirip penjelasannya. 3 dengan 1 berpenyiku, 2 dengan 4 juga berpenyiku. Sama karena di sini 90. Kemudian 4 dengan 3 ini bertolak belakang. Maka 4 dan 3 itu sama. Jadi 4 dan 3 itu sama-sama berpenyiku dengan 2. Sama ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.